Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Devevila Naila Zain dengan NIM akhir 068 dari kelas 2B, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Trunojoyo, Madura. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang punktuasi dalam fonologi bahasa Indonesia. Pernah nggak sih kalian membaca kalimat yang sama tapi artinya berbeda hanya karena tanda baca? Contohnya, ayo makan ayah dengan ayo makan ayah. Kedengarannya emang mirip, tapi maknanya bisa sangat berbeda. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang punktuasi dalam fonologi bahasa Indonesia. Yuk simak sampai selesai. Sebelum masuk lebih jauh, kita pahami dulu dua istilah penting. Yang pertama, punktuasi atau tanda baca, yaitu simbol dalam tulisan seperti titik, koma, tanda tanya, tanda seru, dan lain-lain. Yang kedua, fonologi, yaitu cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi, termasuk cara pengucapan, intonasi, dan tekanan. Jadi, punktuasi dalam fonologi adalah bagaimana tanda baca dalam tulisan memengaruhi cara kita mengucapkan kalimat. Ternyata, tanda baca itu tidak hanya penting dalam tulisan, tapi juga sangat berpengaruh dalam cara kita berbicara. Dalam fonologi, hal ini berkaitan dengan intonasi atau naik turunnya suara, jeda, dan tekanan suara. Sekarang kita akan bahas beberapa tanda baca dan pengaruhnya dalam bacaan. Yang pertama, titik. Titik menandakan akhir kalimat dan biasanya diucapkan dengan intonasi menurun. Contohnya, saya sudah makan. Suara turun di akhir. Yang kedua, koma. Koma menunjukkan jeda sejenak dalam kalimat. Contohnya, ibu membeli sayur, buah, dan daging. Setiap koma diberi jeda sebentar. Yang ketiga, tanda tanya. Tanda tanya membuat intonasi suara naik di akhir kalimat. Dan tanda tanya ini juga membuat kalimat tersebut menjadi kalimat pertanyaan. Contohnya, kamu sudah makan, suara naik di akhir. Yang keempat, tanda seru. Tanda seru menunjukkan ekspresi kuat seperti marah, kaget, atau semangat. Contohnya, awas dan ayo. Suara lebih tinggi dan tegas. Yang terakhir, tanda petik. Tanda petik biasanya digunakan untuk kutipan dan cara membacanya bisa berbeda tergantung konteks. Contohnya, dia berkata, saya akan datang. Bagian dalam tanda petik dibaca seperti ucapan langsung. Sekarang kita bandingkan dua kalimat berikut. Dia tidak suka makan ayam goreng pedas dengan dia tidak suka makan ayam goreng pedas. Tanpa jeda bisa membingungkan. Dengan jeda, maknanya jadi lebih jelas. Paham, 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 paham. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan punktuasi tanpa sadar saat berbicara. Misalnya saat membaca berita, berkomunikasi dengan orang lain, atau membaca puisi yang menggunakan punktuasi yang ekspresif. Tanpa tanda baca, kita bisa salah memahami maksud dari inti kalimat tersebut. Wow. Jadi bisa kita simpulkan bahwa punktuasi bukan hanya tanda baca dalam tulisan, tapi juga membantu menunjukkan cara pengucapan dalam bahasa lisan. Dalam fonologi, punktuasi berperan dalam intonasi, jeda, dan tekanan suara. Sekian penjelasan tentang punktuasi dalam fonologi bahasa Indonesia. Semoga video ini membantu kalian memahami bahwa tanda baca itu sangat penting, tidak hanya dalam menulis, tetapi juga dalam berbicara. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa video berikutnya.